Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Nurkoria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 8, berasal dari SMK Negeri 1 Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama Bapak pengajar praktik, Bapak Zainal Abidin, SPDI. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dan rekan saya Ibu Yunita SPD, guru bidang studi bahasa Indonesia. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Pak, hari ini saya merasa senang ya Pak. Sekaligus merasa lega karena dari awalnya sebelumnya saya membuat rancangan pembelajaran, dari saya membuat FKPD, membuat media dan bahan ajar. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, saya sudah bisa melihat bagaimana perkembangan peserta didik saya. Baik ya Bu ya, jadi kita sebelumnya sudah melakukan percakapan pasca observasi dan observasi di kelas pada kira-kira 1 bulan yang lalu itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada pun tujuan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi, membenahi diri dan menjadi refleksi nih bagi kita terkait dengan kegiatan pasca observasi kemarin. Adapun yang pembelajaran yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya, diharapkan nanti Ibu dapat meningkatkan pengembangan diri menjadi seorang guru yang dapat memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik di dalam hal ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan Bu, untuk strategi yang sudah Ibu lakukan itu dengan pembuatan perancangan pembelajaran, pembuatan LKPD kemarin dan pembelajaran yang sudah berdiferensiasi itu sudah baik ya Bu. Kira-kira nih dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan kemarin, apakah ada Bu tujuan yang belum tercapai? Insya Allah sudah tercapai Bu Pak, dan kita melihat saat peserta didik itu sudah bisa berkolaborasi dengan temannya dan keaktifan peserta didik itu juga sudah sangat terlihat ya. Walaupun masih ada yang belum maksimal di pembelajaran berdiferensiasinya. Ya, benar sekali Bu ya, berarti ada juga peserta didik yang sudah aktif, sudah bisa berkolaborasi walaupun belum maksimal ya. Kalau untuk skalanya nih Bu, kalau dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu pilih di skala berapa nih? Sebenarnya di angka 7 ya Bu, karena belum maksimal di pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Ya benar, berarti belum masih ada yang belum tercapai Bu ya. Kira-kira nih nanti bagian mana dari proses pembelajaran kemarin area perkembangannya yang sudah tercapai dan bagian mana yang perlu ditingkatkan kembali Bu? Kalau dari area pengembangannya insya Allah sudah tercapai Bu Pak. Alhamdulillah saya sudah bisa menguasai kelas. Dari kita lihat dari peserta didiknya waktu berkelompok sudah mulai berkolaborasi dan saat pembelajarannya juga sudah anak-anak sudah aktif ya Bu. Jadi area yang perlu ditingkatkan lagi mungkin di pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Jadi kalau kita lihat lagi hanya terlihat diferensiasi prosesnya saja Bu ya, sedangkan produk dan kontennya belum terlihat Bu. Jadi saya akan melakukan diferensiasinya karena sebelumnya saya melakukan diferensiasinya menurut kebutuhan peserta didik itu saja Bu. Benar sekali Bu Yunita. Kalau pembelajaran kemarin itu kan pada kelas 2 arah mesin pertanian, pada saat itu kan kalau menurut dari pengamatan saya Ibu, dari hasil yang sudah saya lakukan observasi hampir sama terus semuanya dengan yang Ibu katakan tadi, bahwasanya pembelajaran sudah terjadi di mana anak sudah mampu berkolaborasi pada saat berkelompok, aktif pada saat bertanya, kemudian menanggapi materi dari Ibu, dan anak sudah mulai percaya diri ya Bu, walaupun belum maksimal nih. Nah itu kan sudah terlihat dari peserta didiknya nih. Di bagian mana nih yang untuk gurunya nih Bu, kira-kira berdiferensiasi prosesnya kan tadi sudah baik. Menurut pengamatan saya juga nih belum muncul itu diferensiasi proses dan produk dan diferensiasi proses kontennya itu ya. Nah kira-kira menurut Bu Yunita untuk memunculkan diferensiasi tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk memunculkannya Bu,
diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini, tentunya saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Karena dengan kegiatan itu kita bisa melihat minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Jadi bukan hanya kita melakukan asesmen diagnostik kognitif, ya kan, untuk melihat minat, untuk melihat proses pembelajarannya saja, Bu. Jadi dari situ saya belum maksimal ya, Bu, untuk pembelajaran saya. Iya, benar sekali, Bu, ya. Jadi Ibu langkah awalnya tuh sudah tepat, Ibu melakukan asesmen kognitif non kognitif di awal untuk melihat kesiapan belajarnya. Nah, terus selanjutnya Ibu akan melakukan asesmen non kognitif sehingga nanti diperoleh data berdasarkan minat atau bakat peserta didik di dalam pembelajarannya, ya. Nanti Ibu dapat menyesuaikannya. Sebenarnya itu sudah merupakan langkah awal yang merupakan itu kegiatan yang baik, ya, Bu, ya. Untuk kedepannya tindak lanjut apa nih yang akan Ibu lakukan? Kalau tindak lanjutnya setelah observasi ini, bukan saya akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar secara maksimal. Karena kan di platform Merdeka Mengajar itu sudah sangat lengkap ya, Bu, pembelajarannya, baik itu dari topik ataupun pengajarannya. Jadi selanjutnya juga saya akan di sekolah kita kan ada komunitas belajar ya, Bu. Jadi saya juga akan memanfaatkan ataupun mengajak guru-guru untuk berdiskusi dalam komunitas belajar itu, Bu. Jadi saya bisa menanyakan ataupun bisa mendapatkan ilmu nanti, Bu, yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi saya, Bu. Dan saya juga bisa berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat yang ada di luar sekolah, Bu. Misalnya di Kabupaten Binti. Wah, bagus sekali, Bu Yunita, bahwasanya dengan Ibu memanfaatkan PMM tadi, kemudian di situ kan terdiri dari topik-topik ya, Bu, ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Ibu dapat memperdalam lagi ilmu berdiferensiasi itu, dan untuk yang kedua tadi Ibu bilang adanya komunitas FDMP ya, Bu, ya, itu di bidang studi bahasa Indonesia. Nantinya juga Ibu akan melakukan pendalaman ilmu di FDMP tersebut. Tindak lanjutnya tadi sudah oke, Bu. Kira-kira juga kapan nih Ibu akan melakukannya dan waktunya tuh berapa lama? Insya Allah kalau melihat kegiatan observasi kemarin, minggu depan sudah bisa saya laksanakan ya, Bu, kegiatan asesmen diagnostik non kognitif itu, ya. Kalau jangka waktunya 3 bulan ya, Bu, untuk melihat perkembangan pembelajaran di kelas saya. Wah, mudah-mudahan di sini Ibu langsung gerak cepat ya, Bu, ya, untuk melakukan tindakan dari bagaimana sih untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi yang tadinya sudah berdiferensiasi proses, tetapi kita ingin memunculkan diferensiasi produk dan diferensiasi kontennya. Untuk pihak-pihak siapa saja Ibu yang nanti akan Ibu libatkan dalam kegiatan Ibu di depannya? Kalau pihak-pihak yang terkait di kegiatan asesmen diagnostik non kognitif ini, Bu, yang pertama sekali saya akan meminta izin kepada kepala sekolah, Bu, untuk melaksanakan kegiatan ini. Jika beliau mengizinkan, saya juga akan mengajak guru bahasa Indonesia berkolaborasi untuk melakukan asesmen ini. Benar sekali, Bu. Idenya sudah benar, dengan meminta izin kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah kita nih, ya, ya. Sehingga kita nanti bisa melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi kan, Bu, untuk kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, bahwasanya banyak sekali manfaat ya, Bu, ya, kita dapat mengetahui area pengembangan pembelajarannya di mana yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Kira-kira, Bu, bisa Ibu simpulkan gitu, kira apa sih manfaat dari proses coaching ini dalam supervisi akademik? Yang pertama sekali saya sangat berterima kasih, Bu, dengan kegiatan observasi di kelas saya, Bu. Dengan adanya coaching supervisi seperti ini, Bu, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Karena, Bu, dari sebelumnya kita melakukan observasi, kita melakukan observasi secara langsung ya, Bu, di kelas, dan sekarang, Bu, kita melakukan pasca observasi seperti kita berdiskusi seperti ini, Bu. Jadi banyak sekali, Bu, ilmu yang saya akan laksanakan nanti di pembelajaran saya di kelas, Bu.
dan dengan adanya kegiatan ini juga bisa meningkatkan kompetensi saya, Bu. Terutama ilmu yang saya dapatkan nanti bisa saya bagikan ke teman-teman yang ada di komunitas belajar. Baik, benar sekali Bu. Jadi dengan adanya coaching ini kita menjadi lebih mengetahui di bagian mana yang perlu kita lakukan refleksi ya Bu ya. Jadi alhamdulillah nih Bu, diskusi kita hari ini menjadi diskusi yang bermanfaat untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru yang dapat nanti memfasilitasi kebutuhan belajar dari para peserta didik. Terima kasih juga Bapak Pengajar Praktik, Bapak Zainal telah menyempatkan waktunya untuk mengamati perbincangan pasca observasi ini. Demikian percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan, dan ini merupakan tugas dari modul 2.3 pendidikan guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya Bu? Sudah di coaching jadi dengan Bu Ulfa? Yang pasti lega. 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 Jangan segan-segan nih Bu bertanya, berbagi kan dengan Bu Ulfa. Ketika kita ada hal yang kita bagi itu bukan berarti kita mengajari kan? Karena nanti kan kita ada di sama teman kan. Ketika kita berbagi kita kesannya ngajarin ya Bu ya. Padahal kan berbagi indahnya Bu. Apalagi kayak ibu udah senior kan, jadi kan ke kami ini yang muda-muda kan perlu ya kan, perlu masukan-masukan, perlu adanya pengalaman-pengalaman. Boleh disebutkan? Boleh, stop terus nih ya. Iya Pak.